Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haika Hanaf Yahya dengan NPM 25782098. Oke, di sini saya akan mengerjakan kegiatan praktikum, yaitu membuat sambil membuat video apa bagaimana cara bikin program, yaitu dari Python dan juga flowchart. Oke, di sini eh, kasusnya langsung ke kasusnya aja ya. Nah, ini dia deskripsi kasusnya. Oke, mari kita buat flowchartnya terlebih dahulu ya. Flowchart. Oke, di sini kita memakai tiga tiga variabel, tiga tipe tipe data. Yang pertama kita pakai integer. Integer itu kita masukkan harga, terus jumlah, sama subtotal. Tipe data yang kedua kita pasang yang string, yaitu jenis jus, member, ulang. Oke, tipe data yang terakhir yaitu real. Salah. Yaitu diskon, diskon 5. Diskonnya di sini ada dua dikarenakan ada dua diskon dari soal tadi, yaitu diskon potongan di atas 50.000 dan juga diskon member. Berarti kita masukkan dua diskon biar mudah untuk dibuat ininya, programnya, urutannya agar mudah. Habis itu total bayar, total diskon, diskon. Oke. Selanjutnya kita tampilkan output. Kan kita pengen membuat if if di looping ya, while gitu. Sebelum kita membuat while-nya, kita bikin dulu nih output. Masukkan jenis, oh ya maaf, bukan ini sih, di sini tuh kita tampilkan output kasirnya. Kasir jus Barara. Oke. Iya bukan ya, aduh ada sehatnya, kasir jus sehat Barara. Oke. Nah, habis itu kita bikin assign buat pengulangan ya. Oke, selanjutnya kita bikin looping menggunakan while. Nah, di sini kita pasang yaitu ulang. Jika ulang tidak sama dengan n, maka iya dengan n, maka nanti program akan terus lanjut. Jadi ketika kita mengetik n, kan di sini nanti di soalnya itu setelah program berjalan berulang sampai kasih mengetik n untuk berhenti. Nah, nanti ketika kita masukkan udah semua kita ini sudah kita sudah ini nih, yang pokoknya sudah selesai nih, semua ininya, diskonnya udah keluar, semua semuanya. Nah, nanti
itu program akan terus mengulang, tetapi nanti kita bisa berhentikan dengan cara mengetik N untuk berhenti. Oke, di sini kita tampilkan output, masukkan jenis jus. Di sini kan ada 4 jenis jus ya, berarti kita masukkan 4 jenis ini. Alpukat, mangga, pisang, dan strawberry. Oke. Itu kita masukkan inputnya yaitu jenis jus. Oh iya, saya lupa masukkan, nambahkan jenis jus. Oh sudah, jenis jus. Nah, di sini kita menggunakan if untuk apa yang namanya membedakan. Di sini kita pasang jus yang pertama, yaitu jus kita gini ya, jenis jus tidak sama. Kalau tidak sama berarti sama. Nah, jenis jus alpukat. Ketika jenis jus kita nanti mengetik alpukat, berarti nanti jawabannya benar. Berarti di sini kita pasang harganya. Harganya harga alpukat 15.000. 1 2 3. Nah, karena kan ada 4 jenis jus, maka kita bikin 4 if ya. Karena ketika program tidak menerima yang kita masukkan, akan menghasilkan salah. Maka di sini kita bikin if lagi jenis jus yang kedua. Ini saya lupa menambahkan jenis jusnya. Jenis jus. Nah, jenis jus kedua kita tambahkan. Jenis jus kedua itu mangga. Sama seperti di jenis jus alpukat ini, kita tambahkan harganya. Harganya mangga itu 12.000. Oke, di sini kita tambahkan lagi if jenis jus pisang. Nah, di sini kita tambahkan harga lagi. Harga jus pisang itu 10.000. Nah, di sini kita tambahkan lagi jus strawberry. Harganya 18.000. Aduh, salah guys. Harganya 18.123. Nah, di sini maka kita tampilkan output count ini jika kita kan sudah menambahkan 4 jenis nih. Kalau misalnya dia menginput tidak ada jenis ini, maka di sini jenis jus tidak ada. Tidak ada. Oke. Setelah kita sudah bikin ini, kita bikin diskon. Kan kita sudah membuat runtutan jenis jusnya nih. Kita sudah masukkan harga. Selanjutnya kita bikin
diskonnya kan ada dua nih, yaitu diskon 50% maka potongan 50.000 maka potongan 10%, dan jika member atau pelanggan maka dapat tambahan potongan 5%. Oke, kita di sini bikin ini dulu, apa namanya, kita di sini bikin diskon yang 50.000 dulu. Maka di sini kita masukkan jumlah dulu nih. Oh iya, lupa, kita masukkan jumlah dulu, jumlah pembeliannya ada berapa. Kemudian oke, berarti di sini kita input jumlah. Nah, di sini baru kita apa, menghitung total semuanya nih. Total antara jumlah kita di sini belum membuat diskon ya, baru apa, jumlah barang, jumlah jus-jusnya dan harganya nanti dikalikan. Jadi seperti ini. Asik. Sub total dikali subtotal harga dikali jumlah. Maka ibaratnya harga ini nanti dikali oleh jumlah ini. Nanti ada tampilannya di mana kita masukkan berapa jumlah pembeliannya. Nah, seperti itu ya. Maka nanti harga dikali oleh jumlah. Ke di sini kita tampilkan. Kita hapus dulu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan harga subtotal awal, selanjutnya kan kita di sini ingin bikin diskonnya. Maka di sini kita tampilkan if, maka subtotal lebih dari 50.000 itu mendapatkan diskon. Diskon 2, 3. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kan subtotal ini tuh gabungan antara harga dan jumlah, menjadi subtotal. Maka jika benar subtotalnya itu di atas 50.000 maka mendapatkan diskon 10%. Maka di sini kita tulisnya diskon 10. Expressionnya di sini itu subtotal dikali, sekarang 10% kita bikinnya seperti ini aja, 0,10. Oke. Nah, jika salah maka tidak mendapatkan diskon. Jika false berarti kita cuma bikin seperti ini. Diskon 10. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita bikin ininya ya. Apa namanya? Kita membuat apa? Membuat diskon member. Baik, kita membuat diskon membernya. Berarti di sini kita bikin output. Output masukkan output. Oh iya, ini ditanya dulu, apakah pelanggan member ya atau tidak. Oke, di sini kita input member. Oke. Kita menggunakan if lagi ya, karena kita ingin mencari tahu ininya apa namanya,
diskonnya, diskon apa kebenarannya, apakah dia member atau tidak. Kalau member berarti true, kalau tidak berarti false, berarti seperti ini. Member sama dengan ya. Jika iya berarti di sini kita mendapatkan, kita taruh diskon, yaitu diskon 5. Berarti kita di sini masukannya subtotal dikali, karena 5% berarti kita seperti ini 0,05. Nah di sini kita salah kan, kalau misalnya tidak mendapatkan diskon berarti diskon 5 sama dengan 0. Oke. Nah setelah kita membuat diskon, kita hitung apa ya, kita membuat ininya apa, hasil akhir, pengen bikin hasil akhirnya nih. Berarti di sini kita pakai, aduh salah mulu, total diskon. Berarti diskon ini, diskon apa, diskon subtot, diskon awal ini dikurang ditambah dengan, dikurang, ditambah, ditambah subtotal ini, subtotal diskon ini, diskon 50.000 ke atas sama diskon ini tuh ditambah ya, diskon 10 ditambah diskon 5 kalau sama dengan, nah seperti ini ya. Selanjutnya kita bikin hasil akhirnya, berarti kita masukkannya, masukkannya total bayar, total bayar. Nah kan di sini kita berarti masukkannya total diskon, masukkan total diskon dan kok salah ini di silang, nah dan dikurang subtotal, subtotal awal, harga awal tadi ya, harga ini nih. Jadi harga ini itu setelah dijumlahkan ketemu tuh harganya sebelum diskon. Nah setelah itu kita apa, lihat dulu nih apakah dia mendapat potongan harga diskon apa tidak. Jika tidak maka program itu langsung set, tidak melewati ini, langsung saja. Nah oke. Setelah itu kita bikin outputnya ya, untuk mengeluarkan hasil akhirnya seperti apa. Maka kita ambilkan harga awal dulu nih, berarti di sini harga awal, harga awal. Nah sini n subtotal, subtotal. Nah ini tuh gunanya untuk memanggil apa, memanggil ini ya, seperti memanggil ini contohnya nih, memanggil ini. Setelah harga awal berarti kita tampilkan diskonnya, yang diskon 10%, diskon 10%. Nah nanti kita di sini memanggilnya diskon 10 karena ini diskon yang 50.000 ya. Oke, itu diskon. Nah selanjutnya diskon yang ini apa, 5%, 5%. Nah, seperti ini. Oke diskon sudah.
Maka di sini kita bikin total bayarnya. Harga akhir setelah dikenakan diskon ya, total bayar. Nah, seperti ini. Di sini kita tambahkan apa namanya, kayak ini ya, tanda petik apa bagi dua, titik dua biar bagus. Oke. Nah, kan di sini programnya kita disuruh buat eh, ketika kita mengetik n, berarti program berhenti nih. Berarti program bisa mengulang terus. Ketika kita sudah mengetik n, maka program berhenti. Maka kita bikin bikin seperti ini, output. Nah, aduh. Masukkan apa tadi? Oh ya, seperti ini aja ya. Ketik n untuk lanjut. Jika tidak, ketik y aja. Jika tidak, ketik y. Nah, seperti ini ya. Maka di sini kita masang input ulang. Input ulang. Oke. Nah, program sudah selesai. Mari kita start. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lihat kasusnya tadi. File program. Oke, kita akan menjalankan program dulu. Masukkan jenis jusnya, alpukat. Masukkan jumlah pembelian, 1. Apakah pelanggan member? Iya. Alpukat tuh 12.000 kalau nggak salah. Wah, 15.000 ya. Berarti ini gini ya, di program apa di yang pertama ini kita mendapatkan diskon 5% dikarenakan dia member. Nah, di sini kan ada keterangan loh. Ketik N untuk lanjut, jika tidak ketik Y. Kita kan ingin lanjut nih. Kalau kita ketik Y, maka program akan mengulang lagi. Masukkan jenis jus, kita masukkan mangga. Mangga. Masukkan jumlah pembelian, kita beli banyak aja, beli 7, contohnya beli 7. Pelanggan member tidak. Tidak. Nah, karena dia tidak member maka tidak mendapatkan potongan diskon 5%, tapi dia mendapatkan diskon 10%, yaitu 5.400. Oke, sekarang kita menjalankan kita percobaan yang ketiga, ketik Y. Nah, di sini kita masukkan jenis pisang. Pisang coba kita 6 biji dah, 6 biji. Wah, rupanya salah ya karena saya memasukkannya sembari apa tidak ada, karena saya kan tidak membuat, ketika kita tidak menuliskan apa, menuliskan input ini nih, input ini, maka outputnya akan menampilkan ini karena program tidak menerima jenis pisang ini ya, pisang 6. Kita ulang ya. Nah, kita ulang dulu. Nah, Y, kita coba pisang, jumlah pembeliannya 6. Apakah pelanggan member? Tidak. Nah, seperti ini ya. Harga awalnya 60.000. hmm,
kurang lebih sama kayak seperti atas. Coba kita coba ini ya, apa namanya, bikin seperti sudah diskon, kita belinya cuma dikit aja nih. Kalau kita beli alpukat 2 buah, pelanggan member, tidak member, tidak member, tidak, nah maka tidak mendapatkan potongan sekalipun ya. Oke, kita ketik N untuk berhenti. Nah maka program berhenti tuh, tidak bisa dijalankan lagi. Oke, yang flowchart sudah seperti ini. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi program pertama itu kita masukkan variabelnya. Variabelnya untuk apa? Untuk kita kayak input jenis jus itu tuh. Kita butuh variabel ini. Nah, di sini tuh kita apa ya? Buat perbedaan. Misalnya kita mengetik alpukat. Nah, berarti benar harga langsung keluar. Nah, harga setelah keluar ini akan dihitung lagi ke subtotal harga karena kan kita jumlah ini nih, kita jumlah. Setelah kita jumlah, terus program akan cari diskon. Harganya berapa nih setelah dijumlah? Oh, rupanya di atas 50.000, maka dia mendapatkan diskon. Jika tidak, maka ya tidak mendapatkan diskon. Setelah diskon yang 10% ini, selanjutnya diskon kedua yaitu member atau tidak ya. Jika member, ya dia mendapatkan potongan 5%. Jika tidak, ya tidak mendapatkan diskon. Nah, setelah itu total diskon. Total diskon ini tuh ditambah jadinya. Nah, setelah ditambah total bayar yang ini nih, yang apa, yang awal, total bayar yang awal ini, yang ini nih, itu di apa namanya, total, ya maksudnya subtotal. Subtotal itu ditambah kurang total diskon karena mendapatkan diskon. Nah, maka seperti ini ya, seperti tadi itu. Oke, untuk flowchart sudah selesai. Selanjutnya kita simpan dulu. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita bikin yang Python. Kita bikin yang Python. Sebentar ya guys ya. Python. Kita menggunakan sublime text di sini untuk apa, membuat ininya. Bikin file baru. Oke. Jadi di sini kan kita pengen seperti awal tadi ya, dimana kita mengubah flowchart menjadi Python. Sepertinya sama sangat ini ya, mudah dipahami. Nah, oke, di sini kita akan mulai. Di sini kita masukkan variabelnya dulu, sepertiannya biar mudah. Nah, variabel pertama yaitu alpukat. Alpukat sama dengan, masukkan harganya berarti 15.000. Oke, sebelumnya kita ini ubah dulu ininya menjadi Python. Nah, syntax kita ubah dulu menjadi Python. Nah, sudah berubah jadi Python. Variabel kedua pisang, mangga aja dulu sesuai urutan. Mangga 12.000, mangga 12.000. Selanjutnya itu pisang. Pisang 10.000. Nah, dan terakhir strawberry 18.000. Oke, nah jika kita kan bikin seperti awal ya, program awal dimana kita menggunakan loop ketika program apa harus berjalan. Nah, ketika kita mengetik n maka berarti sebelum itu kita bikin seperti ini dulu ya, ulang sama dengan
titik dua. Ya, nah seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita bikin while-nya, loop-nya, pengulangannya. While, nah di sini salah, kita hapus dulu. While ulang. Berulang. Nah, jika sama, maka nanti program akan lanjut ya. Ya, nah seperti ini. Kita print harganya. Kita menampilkan harganya. Print. Nah, kita tuh harus menambahkan tanda petik ya. Kalau tanda bukan tidak, kita tidak menambahkan tanda petik, itu program tidak akan menampilkan ini sebagai output, tetapi sebagai variabel. Menujus, menujus, gitu, menujus. Oke, selesai. Nah, kita tampilkan nih. Kita di sini tuh konsepnya menggunakan nomor. Jadi ketika kita masukkan nomor nomor jusnya, misalnya seperti ini, nomor satu alpukat, nanti tampilkan program menampilkannya seperti ini. Masukkan jenis menu jus, nomor apa masukannya kayak menu jus, kita ketik satu, set. Nah, dia program akan menampilkan tuh seperti ini ya. Menu jus, kita akan menu jus dulu tuh. Karena di sini kita apa namanya? Pengen masih mengeluarkan daftar-daftarnya dulu nih, apa seperti ya mengeluarkan daftar-daftarnya dulu nih. Oke, yang pertama ada nah, titik. Yang pertama ada alpukat, harganya 15.000. Print yang kedua itu mangga, harga mangga itu 12.000. 23, oke. Print yang ketiga pisang, 10.000. Yang terakhir strawberry. Nah, jika apa seperti ini tuh, itu artinya program error. Jadi kalau misalnya kita jalankan, program tidak akan kebuka. Dari sini kita setelah kita udah masukkan gitu, kita bikin pilihannya, bikin inputnya. Berarti di sini nah di sini kita masukkannya pilihan. Ini pilihan. Nah, pilihan eh, pilihan itu menggunakan tipe data in itu integrer, kalau integrer. Oke, kita input masukkan, kan di sini kita bikinnya menggunakan nomor ya, masukkan nomor jus. Nah, seperti ini. Masukkan nomor jus. Oke, setelah itu kita bikin if-nya ya, apa seperti di flowchart tadi, yaitu seperti di flowchart if itu pembeda, kayak ya sama aja. Nah, kalau misalnya kita tidak
memasukkan apa yang kita ini, contohnya seperti ini ya, misalnya if pilihan pilihan kan ini berarti nanti program tuh akan menginput data dari ini pilihannya seperti ini. Pilihan nomor satu alpukat nih contohnya. Di sini harga eh, alpukat. Nah nanti seperti ini ya, kayak gini caranya kerja programnya. Kita kan masukkan nomor jus, kita masukkan nomor jus, nanti kita ketik satu nih, satu satu, nanti akan keluar harganya, yaitu harganya yaitu alpukat, berarti 15.000 harganya, seperti itu. Dan juga nama ininya, nama apa, nama nama jenis jusnya. Jadi ketika kita mengetik satu itu tidak apa ya, tidak cuma menampilkan harga tapi menampilkan nama jenis jenis jusnya juga apa, kayak alpukat. Oke, di sini elif ini sama seperti tadi pilihan. Ini pilihan nomor 2 berarti, aduh salah salah, nomor 2. Nah, aduh, oh di sini salah ya, tidak tidak menggunakan, nah seperti ini typo. Kalau program tidak, kita salah sedikit aja ini, program tidak akan jalan ya, akan kodenya akan error. Berarti sini kita harga, harga berarti mangga, kita masukkan mangga, mangga. Nah kita masukkan nama alpukat, alpukat lagi, mangga namanya. Mangga, oke. Selanjutnya kita bikin elif lagi, yaitu pilihan, kita bikin apa ya, pisang. Ini kok, oh rupanya, bentar, program error. Oh iya, maaf. Nah sama seperti ini ya kodenya. Nah di sini tuh 3. Nah harga, harga pisang. Nah, nah di sini namanya elif, kita disebutkan elif pilihan keempat, yaitu harga, harganya strawberry. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah bikin programnya. Nah, kalau seperti yang tadi flowchart ya, misalnya kita tidak memasukkan nomor yang ada di sini, nomor 5 nih, kan tidak ada nih jenis jusnya, berarti kita tampilkan else terakhir, else else. Nah, kita tampilkan output seperti ini, masukkan print. Nah, jenis jus tidak ada, nomor jenis apa ya bagusnya, nomor jenis jus tidak terdaftar, daftar. Nah seperti ini ya. Nah nomor jenis jus tidak terdaftar. Di sini ya kita tampilkan continue untuk lanjut ya, continue. Setelah dari ini pengecekan apa,
perbandingan perbedaan. Selanjutnya kita bikin seperti tadi yang di flowchart, harga ininya apa namanya, jumlah pembelian dan harganya. Jadi jumlah pembelian dan harga itu di total, berarti kita tampilkan jumlah sama dengan oh ya, kita bikin ya jumlah pembelian integral input. Nah di sini kita bikin output, seperti ini. Hmm, masukkan jumlah pembelian. Nah seperti ini, kita lebarkan aja, masukkan jumlah pembelian. Nah setelah ini sudah jumlah. Nah setelah itu kan berarti total harga awal nih, total awal nih, total awal itu harganya di dikali, maksud saya dikali dengan harganya jumlah. Nah harga ini nih, harga apa nih, harga alpukat sebetulnya itu dikali sama jumlah jusnya berapa. Kita beli satu berarti dikali satu, beli dua dikali dua harganya. Oke, selanjutnya kita bikin diskon yang 50.000 itu dapat potongan 10%. Ya 10%. Di sini kita tulis if total, jika totalnya itu apa, lebih besar dari 50.000, maka mendapatkan diskon. Setelah if tambahkan petik. Nah mendapatkan diskon itu 50%, 50%, 10%. Berarti di sini kita bikin namanya apa namanya, totalnya seperti asen tadi. Berarti di sini diskon pembeli. Kalau tadi pakai 5, sekarang di sini pakai diskon pembeli. Ini sama saja, diskon pembeli. Diskon pembeli dikali jumlah. Nah kalau misalnya salah, oh ya kan di sini saya pengen menghitung ini ya, diskon apa pembeliannya. Berarti di sini tidak ada ini, salah. Berarti diskon sama dengan eh, total total totalnya dikali spasi aja, total dikali dengan 10%, berarti tulisnya 0,10. Nah jika tidak, berarti di sini kita tulis diskon pembeli sama dengan 0 seperti ini. Selanjutnya kita bikin ininya apa, oh maaf, itu kalau kita else kan kita seperti if tadi ya, if yang di flowchart. Ketika salah berarti menampilkan output ini 0, berarti tidak ada diskon pembelian. Kalau misalnya ada diskon pembeli, berarti program akan menghitung ini total ini, misalnya totalnya itu 60.000, berarti total dikali dengan 10%, berapa hasilnya. Selanjutnya kita bikin diskon member. Berarti di sini kita tambahkan member. Nah member input. Nah kita buat pertanyaan, apakah pelanggan member, pembeli aja ya, pembeli
udah di sini pembeli member. Nah, oke, kita bikin pertanyaan lagi ya atau no. Nah, setelah member kita bikin seperti ini ya, kita bikin seperti ini berarti member, eh if dulu, kita bikin if nya dulu. Sini if. Nah, berarti member member sama dengan sama dengan jika member, maka nanti program akan seperti member atau tidak. Set ya berarti else. Aduh, error. Nah, seperti ini kita titik dua. If berarti di sini kita tambahkan tot member. hmm, Kalau tadi diskon pembeli, kita jangan masukkan member lagi, berarti kita masukkannya diskon VIP. Diskon VIP. eh, nah, seperti ini berarti seperti ini juga ya, sama. eh, Apa ya, tapi kalau ini tuh iya sama aja total. Nah, nol, aduh salah. Nah, 0,05 apa namanya, 5%. Di sini kita bikin else nya, langsung aja kalau else diskon VIP sama dengan 0. Nah, seperti ini. Maka dari sini, oke, selanjutnya hmm, setelah diskon, oke, kita nampilkan ininya, total bayarnya berapa, gini-gininya. Oke, kita masukkan dulu total bayar, berarti sama dengan total awal dikurang dengan diskon pembeli ditambah diskon VIP. Oke. Nah, habis itu kita tampilkan print. Kita bikin struk pembeliannya sama seperti yang awal tadi itu. Sama kayak bikin flowchart yang akhiran. Print berarti kita di sini set n. Jadi ketika kita mengetik n tidak menampilkan ini, tapi langsung keluar, tidak menampilkan output ini tapi langsung keluar. n struk pembelian. Nah, seperti ini kita masukkan apa total awal dulu nih. Oh ya, jusnya, jus. Oh ya, kita dapatkan jus berarti di sini nama. Hmm. Kita menggunakan koma ya. Ya, setelah jus kita jumlah. Berarti di sini tampilkannya jumlah juga ya. Jumlah.
Kita tambahkan koma. Hmm. Koma tuh seperti dan ya, seperti dan. Kalau di tadi flowchart tuh dan untuk memanggil ininya, namanya. Kalau dan sama seperti flowchart lah, kurang lebihnya. Setelah choose jumlah total total ini total harga awal, berarti total harga awal. Nah, koma, aduh, koma. Harga awal di sini tuh harga awal. Berarti kita masukkan harga. Hmm, Total berarti kan kita bikin sebelum diskon nih. Sebelum diskon. Sebelum diskon kita tampilkan harga sebelum diskon, total harga awal. Selanjutnya kita bikin diskonnya, mendapatkan diskon. Oke, seperti ini ya. Diskon pembeli diskon pembeli. Nah, maka di sini diskon pembeli kita tampilkan diskon pembeli. Nah, print diskon VIP. Oke. Nah, setelah itu nah ya benar. Setelah itu nah, setelah itu kita bikin harga akhirnya setelah sudah sudah misalnya total harga air. Hmm, Print harga yang harus dibayar berarti kita bikin total harga yang harus dibayar. Di sini kita masukkan total bayar. Nah, setelah itu kita bikin jeda buat pemutusnya supaya program ketika kita mengetik N itu akan berhenti. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bikin lagi ulang sama dengan input. Nah, input lagi. Input lagi. Ya, atau tidak. Oke, di sini kita print program selesai. Aduh. Hmm, Selesai. Oke, sudah ya. Sudah kita bikin nih program-programnya. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Eh, jadi di sini kenapa saya bikin harga seperti ini? Hmm,
Nah, kan ketika dari awal tuh alpukat ini sebagai variabel. Nah, ini sebagai harganya nih. Maka alpukat sama sama dengan ini 15.000, mangga sama dengan ini. Nah, di sini tuh ulang. Kita kan pengen bikin dimana program tuh berputar terus ya. Apa yang mengulang-ulang terus. Tapi ketika kita menulis tidak, maka program akan berhenti. Di sini kita menggunakan nomor. Jadi pilihan sama dengan satu. Misalnya kita masukkan satu, maka nih harganya keluar, yang keluar harga alpukat dan juga nama alpukat. Nah, di sini saya lupa masukkan sama dengan. Oke, habis itu kita simpan, save, kita save, simpan di sini. Lab 3 nomor 1 PY. Nah, seperti ini. Kita save. Waduh, kenapa nih? Oh, lupa saya. Kenapa ini? No, no, no. Kita pindahkan aja jadi sini, berarti taruh dokumen, folder aja. Nah, save. Nah, oke, program sudah selesai. Mari kita coba jalankan. Buka CMD dulu, CMD. Kita coba pakai CMD. Nah, Python kita masukkan tadi, new folder. Nah, aduh, program tidak membuka, kenapa ya? Kita salin aja coba. Tipe. Oh, sudah, program sudah berjalan ya, seperti ini contohnya. Oke. Nah, coba kita buka sebelum teks yang tadi. Nah, nih. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Kita pilih nomor 1. Nah, jumlah pembelian. Typo saya ya. Jumlah pembelian 2. Apakah member? Iya. Nah, seperti ini contohnya. Kan alpukat itu harganya 15.000, jumlahnya 2. Ini dia tidak mendapatkan, dia mendapatkan diskon karena dia member. Oh, nah di sini kan apa, jadi program tuh ya, nih program kan saya mengetik nomor 2 nih, nomor 2 apa jumlah, pilih nomor 1 jus alpukat. Nah, berarti tampilkan ini nih, nama sama harganya. Nah, kita di situ ininya jumlahnya pembeliannya berapa, saya masukkan 2. Berarti otomatis langsung ke jumlah pembelian tuh ke sini nih. Nah, kalau misalnya saya mengetik ini coba ya. Ya, saya mengetik nomor 5. Nah, pilihan tidak ada, maka langsung mengulang kembali ke ini menu jus. Kita disuruh pilih nomor yang ada, berarti nomor 2. Jumlah pembelian kita lebih 6, member tidak. Nah, di sini kita tidak mendapatkan diskon VIP, berarti diskon VIP ini tuh tidak, berarti langsung ke else, karena program tidak menerima adanya ini member ya, ini tidak baca oleh program, berarti langsung diskon VIP-nya 0, tidak mendapatkan diskon VIP. Kalau diskon pembeli dia dapat karena harganya di atas 50.000.
berarti dikali 10%. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita sudahi saja ininya, programnya tidak. Nah, otomatis dia langsung keluar apa langsung sudah nih tidak menampilkan ini lagi seperti ini lagi. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya program ini tuh sangat bagus ya untuk usaha-usaha yang menengah agak ribet kalau misalnya dia ingin menghitung manual kayak langsung auto gitu menghitungnya. Eh, Sebentar saya lihat dulu apalagi menuliskan kode sudah se oh ya, hal yang saya temukan di jalankan apa menjalankan program itu hmm, hmm, bagian dari penting dari looping itu pengulangan ya berarti ini apa namanya tipe data ini nih jika misalnya kita tidak masukkan eh eh, well tuh ini maksud saya tuh yang ya, jadi ketika kita tidak masukkan ya atau misalnya kan tidak tadi itu otomatis program langsung close langsung mengeluarkan selesai itu programnya tidak lanjut karena tidak menerima adanya input ya yang ada di sini seperti itu kurang lebihnya. Eh, yang saya temukan dari menjalankan program ini ya apa namanya ketika kita salah sedikit saja itu otomatis program error, jadi ya kita harus benar-benar detail dalam membuat program dalam merancang program seperti itu. Kesimpulannya ya tadi bahwasannya program ini tuh sangat efisien lah untuk pedagang-pedagang yang apa ya bukan pedagang sih kayak rumah makan yang sederhana lah kayak angkringan gitu mudah kafe-kafe menggunakan ini bisa kali ya. Udah sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.